Halo semua, balik lagi ke channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan pahlawan nasional kita dalam membela tanah air kita Indonesia, yang karyanya sampai sekarang menjadi lagu nomor 1 di Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Sebelum lanjut ceritanya, mari kita ramaikan channel ini dengan subscribe channel ini, like and share. Terima kasih. Selanjutnya, siapakah dia yang kita ceritakan kali ini? Tentu saja dia adalah W.R. Supratman. Sebelum dia terkenal namanya, kita akan ceritakan tentang kehidupan dia. W.R. Supratman lahir 9 Maret 1903 di Jatinegara, Purworejo, Jawa Tengah. Seorang anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Jomeno Senen Sastro Harjo, adalah seorang tentara KNL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen, serta kakak sulungnya bernama Roekijem, yang kemudian mengasuh dan menyekolahkan dia. Awalnya, pada tahun 1914, Supratman ikut ke Makassar di tempat kakaknya. Di sana ia disekolahkan oleh abang iparnya yang bernama William Van Eldik, suami dari Roekijem. Supratman kecil akhirnya belajar di sekolah malam Belanda selama 3 tahun, yang akhirnya setelah ia lulus, dia melanjutkan sekolah normal school di Makassar. Singkat cerita, sehingga selesai di sekolah tersebut. Dan ketika ia berumur 20 tahun, ia sudah menjadi guru di angkatan kedua. Dan 2 tahun kemudian, ia pun mendapatkan ijazahnya. Setelah selesai sekolah, ia pun bekerja di perusahaan dagang. Kemudian akhirnya ia pun mulai hijrah dari Makassar ke Bandung, dan di Bandung ia bekerja sebagai wartawan di Kaum Muda serta di Kaum Kita. Pekerjaan sebagai wartawan tetap ia kerjakan walaupun ia dipindahkan ke Jakarta. Ketika di Jakarta, ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional, dan akhirnya rasa cinta tanah air mulai tumbuh dan mulai membenci pemerintah Belanda, yang kebenciannya itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Perawan Tua. Buku ini pun akhirnya disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda kala itu. Akhirnya Supratman dipindahkan ke kota Sengkang oleh perusahaan tempat ia bekerja. Tetapi kota Sengkang itu tidak tahan lama, sehingga ia berhenti jadi wartawan. Kemudian ia balik lagi ke Makassar. Ketika balik di Makassar, disinilah awal mula ia menyukai musik. Awal mula tercipta lagu Indonesia Raya. Ketika Supratman berada di Makassar yang kedua kalinya, ia mulai tertarik tentang dunia musik dari kakak iparnya yang bernama William Van Eldik. Singkat cerita, akhirnya ia bisa bermain biola dan menciptakan lagu. Kemudian dia pun pergi lagi ke Jakarta. Dan ketika tinggal di Jakarta, suatu ketika ia sedang membaca majalah. Kemudian di majalah tersebut, penulis majalah menantang ahli-ahli musik di Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman pun tertantang dengan pernyataan dari penulis majalah tersebut, sehingga pada tahun 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Pada waktu lagu Indonesia Raya diciptakan, kala itu Supratman masih berumur 21 tahun, dan tepatnya pada Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres kedua, yang akhirnya Kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Kala itu, Supratman menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di khalayak umum dengan menggunakan biolanya, yang dihadiri oleh peserta kongres kala itu, dan semua peserta yang hadir pun terpukau mendengarkan lagu Indonesia Raya tersebut, sehingga lagu itu sangat cepat terkenal di kalangan pergerakan nasional di Indonesia, sehingga menjadikan setiap ada kongres partai politik selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud pergerakan nasional cinta tanah air kala itu. Karena lagu Indonesia Raya terkenal sehingga membuat pemerintah Belanda memburu penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Dan akhirnya Supratman pun pindah lagi dari Jakarta ke Surabaya. Di sana dia sudah mulai sakit-sakitan. Akan tetapi ia masih bisa menciptakan lagu terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit. Sehingga pada awal Agustus 1938 ia ditangkap oleh pemerintah Belanda setelah menyanyikan lagu Matahari Terbit bersama pandu-pandu suaranya di Jalan Embang, Malang. Kemudian ia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya, dan akhirnya ia meninggal dunia di sana pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya tetap menjadi lagu kebangsaan Indonesia, dan W.R. Supratman pun dijadikan pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia dengan penghargaan Putra Utama kelas 3 pada tahun 1971. Serta pada masa Presiden Megawati, tanggal lahir Supratman yaitu 9 Maret dijadikan sebagai Hari Musik Nasional Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih sudah menonton dan di-subscribe channel ini. Serta tunggu sejarah-sejarah menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalam.